Joko Widodo dinilai menjadi pemimpin yang populis yang tak memiliki dukungan dari kelompok religius. Jokowi pun dinilai tak berasal dari latar belakang militer atau elit politik. Hal itu menjadi salah satu faktor The Royal Islamic Strategic Studies Center menjadikan Joko Widodo sebagai tokoh Muslim asal Indonesia yang paling berpengaruh di dunia. Jokowi pada daftar terbaru 500 tokoh Muslim tahun 2018 yang paling berpengaruh di dunia, kini berada di urutan ke-16. Sebelumnya di tahun lalu, Jokowi menempati peringkat ke-13. Dalam daftar pengaruh yang diberikan, situs itu mencantumkan keberhasilan Joko Widodo saat menjadi wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Jokowi disebut menjalankan pemerintahan yang bersih dan berhasil membuat perubahan dalam menyediakan transportasi publik dan pengendalian banjir. Selain masuk pada daftar tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia, Jokowi dinilai cemerlang dari kepiawaiannya berpolitik hingga mengendalikan 2/3 kursi di parlemen. Kesuksesan program teks amnesti juga membuat biaya pembangunan infrastruktur bisa ditanggung. Dari versi Bloomberg, Jokowi menjadi satu-satunya pemimpin dunia yang memiliki semua indikator positif untuk 3 kategori, yaitu fluktuasi kurs, pertumbuhan ekonomi, dan rating penerimaan publik. Presiden Jokowi. Betul sekali. Apalagi Presiden Joko Widodo juga baru saja dinobatkan menjadi pemimpin terpopuler dunia versi media oleh internasional Zenomedia.com. Nah, dalam artikel berjudul Graphics for Indonesia's Mr. Problem menunjukkan Jokowi berada di peringkat teratas, yaitu 71% suara. Bahkan kepopuleran Presiden Joko Widodo mengalahkan kepopuleran Vladimir Putin dan Donald Trump. Nah, menurut Zero Media ini, prestasi Jokowi selama 5 tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia sangat mengesankan. Di peringkat kedua, ini bisa kita lihat ditempati oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan perolehan 64%. Lalu di peringkat ketiga ada Perdana Menteri India Narendra Modi. Sementara di peringkat keempat ada Angela Merkel yang merupakan kanselir Jerman. Dan Donald Trump berada di peringkat kelima dengan perolehan 42%. Oke, kita masih bangga ya. Presiden Joko Widodo. Tapi apakah akan berlanjut sama 5 tahun ke depan? Kita nanti tentunya. Nunggu yang pastinya ya. Betul. Oh, nomor 7, Emmanuel Macron ternyata. Ya, Theresa May juga posisi ke-8. Pemirsa, nama Joko Widodo terus menjadi sorotan. Gaya kepemimpinannya yang unik sempat menjadikan sejumlah majalah internasional menobatkannya sebagai salah satu pemimpin terbaik. Setelah terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019, majalah Time menyebutkan Joko Widodo sebagai harapan baru. Presiden terpilih Joko Widodo yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang dipilih oleh majalah Time sebagai sampul depan edisi 27 Oktober 2014 dengan judul Sebuah Harapan Baru, Presiden Indonesia Joko Widodo adalah kekuatan untuk demokrasi. Tulisan wartawan Time Hannah Beach diawali dengan Joko Widodo yang tetap memilih duduk di kursi ekonomi pada penerbangan Garuda Indonesia tujuan kota Solo pada beberapa waktu lalu. Bukan kali ini saja, majalah Time juga pernah menulis artikel terkait Jokowi dengan gaya belusukannya pada April lalu. Saat sedang berkampanye pemilihan presiden, majalah Time juga mengulas sosok Jokowi dalam artikel yang berjudul "Dengan terpilihnya Joko Widodo, Indonesia menulis sebuah bab baru". Tidak hanya majalah Time, majalah Fortune edisi April 2014 menempatkan Joko Widodo di posisi ke-37 dalam daftar 50 pemimpin hebat dunia. Ia adalah satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam daftar majalah ternama ini. Joko Widodo dianggap berhasil menata kota dan melawan korupsi. Dalam edisi bulan April 2014, Joko Widodo disejajarkan dengan sejumlah tokoh besar. Di antaranya pemimpin gereja Katolik Paus Fransiskus yang menempati posisi pertama, dan kanselir Jerman Angela Merkel di urutan kedua. Nama Jokowi juga disebut dalam majalah Monocle terbitan Inggris. Majalah yang kerap menyorot persoalan politik, hubungan internasional, serta desain ini menulis gaya unik kepemimpinan Jokowi dalam sebuah artikelnya. Monocle menyebut Jokowi punya peran besar dalam perombakan birokrasi di pemerintahan yang dipimpinnya. Jokowi muncul di banyak media dunia seperti Globe Asia, The Economist, BBC,
dan New York Times. Media internasional ada yang menyebutnya sebagai Obama Indonesia. Sebelum macan Asia belajar mengaum, orang ini sudah mendunia. Dialah macan dunia. Bahkan Malaysia mengakui sangat membutuhkan orang seperti Jokowi. Leadership atau kepemimpinan Jokowi kembali diakui dunia. Majalah terkemuka Amerika Serikat, Fortune, memasukkan nama Joko Widodo itu sebagai salah satu dari 50 pemimpin terhebat dunia untuk edisi 7 April 2014. Nama Jokowi bersanding dengan tokoh besar dunia lainnya, seperti mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, Kanselir Jerman Angela Merkel, pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi, dan pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus. Dalam daftar pemimpin terhebat versi Fortune itu, Jokowi menempati urutan ke-37. Sementara peringkat pertama dipegang oleh Paus Fransiskus. Jokowi sebelumnya pernah masuk dalam daftar 25 wali kota terbaik sedunia dalam rilis yang dipublikasikan The City Mayor Foundation, London, Inggris. Pria berusia 53 tahun itu juga meraih peringkat 3 sebagai wali kota terbaik dunia versi situs worldmayor.com. Kinerja Jokowi juga beberapa kali masuk laporan media asing, seperti New York Times yang melaporkan belusukan Jokowi lewat artikel bertajuk In Indonesia, a Governor at Home on the Street, edisi 25 September 2013. Sosok Jokowi dikenal sebagai pengusaha yang rendah hati. Sikapnya yang toleran juga menarik perhatian banyak orang. Maka tidak heran dalam ulasan Times dia mendapat pujian dari mantan Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz. Bagi yang tidak tahu siapa itu Jokowi, pelajarilah dengan baik rekam jejaknya. Tentu saja tidak mengambil referensi dari sumber-sumber media antah berantah yang tidak jelas beritanya dan kebanyakan hanya berisi fitnah. Cermati sosok Jokowi dari sudut pandang media internasional atau media nasional yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi. Berhentilah mencaci sebelum dunia internasional menertawakan kita dan negara tetangga merebutnya. Seorang yang hebat dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri.